Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Lamreh, Kecamatan Krung Raya, Aceh Besar. Tidak hanya Ini dikenal menyimpan sejumlah bukti sejarah masa silam pada makam-makam kuno yang terhampar di atas bukit, juga menyimpan sejarah catatan perang Aceh melawan Belanda. Di balik keindahan keindahan alam yang kerap dikunjungi para wisatawan, kawasan yang berbatas hamparan lautan punya legenda anak durhaka, kisah mirip Malin Kundang di Sumatera Barat. Cerita rakyat itu disebut Ahmad Rangmanyang. sebuah batu karang yang muncul di laut tak jauh dari Bukit Lamreh, mirip kapal. Dalam cerita legenda, diyakini sebagai kapal milik Ahmad Rangmanyang yang menjadi batu setelah ibunya berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena tindakannya yang durhaka. Sebuah perkampungan pasi berdekatan dengan Paya Senara daerah Krung Raya, Lamreh, Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga dengan seorang anak yang bernama Ahmad, yang biasa dipanggil dengan Agam dalam istilah bahasa Aceh. Keluarga ini tergolong keluarga miskin. Pekerjaan sehari-hari mengolah sabun, kelapa, dan garam. Pada ketika berumur 5 tahun, Ahmad meninggal bapaknya. Betapa sedih ibunya si Ahmad tak terperikan lagi. Ahmad semakin dewasa, diserahkan kepada Tengku Manasah untuk belajar mengaji bersama anak-anak yang lain. Namun sayang, Ahmad sering dicemoohkan oleh temannya karena pakaiannya yang compang-camping penuh tambalan. Sambil menangis ia pulang ke rumah. Ibunya mengetahui hal ini. Pada kejadian yang demikian, ibunya berusaha untuk tersenyum, memeluk dan mengusap air matanya. Kadang-kadang setiap saat mendongengkan sesuatu yang maksudnya perbuatan seperti itu adalah tidak baik, yang akhirnya mendapat balasan yang tidak baik pula berupa balasan dari menjelang tidur di malam hari. Sering pula ibunya menceritakan dongeng sejenis itu, di antaranya dongeng anak durhaka yang pada akhirnya ceritanya dapat malapetaka. Diharapkan ibunya agar dihayati si Ahmad sebagai contoh bahwa perilaku yang baik tidak bergantung terhadap pakaian baik atau buruk, kehidupan yang kaya atau miskin, tetapi ungkapan jiwa yang ikhlas dan mulia di sisi Allah. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Ahmad menjadi remaja. Ia membantu ibunya sekedar dengan tenaga yang ada padanya, tetapi kehidupan tidak banyak berubah. Ia masih tergolong miskin dan melarat. Krung Raya adalah sebuah sungai. Di muaranya pada masa itu terdapat sebuah pelabuhan samudra atau pelabuhan besar, merupakan sebuah pelabuhan tempat pengiriman barang dagangan hasil dari daerah Aceh ke luar negeri. Armada dagang Aceh sudah cukup besar pada masa itu. Lambat laun sub ke hati sanubari Ahmad Rangmanyang keinginan untuk menjadi nahkoda atau kelasi. Jika keinginannya tercapai, tentu kehidupan bersama ibunya akan berubah menjadi lebih baik. Bayangan dan keinginannya untuk menjadi nahkoda atau kelasi selalu menggodanya. Ia akan mengarungi lautan luas, menjelajahi berbagai negeri. Telah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di perjalanan, tentu ia akan pulang juga ke kampungnya. Ia akan membawa oleh-oleh kesenangan. Ibunya akan lebih dari itu. Ibunya akan menyambutnya dengan kasih mesra di ambang pintu rumahnya. Malam itu Ahmad tidur di rumah. Matanya belum juga terpicing. Kendati pun malam telah larut dan badan terbaring. Pikirannya diamu lagi oleh cita-cita dan kenyataan. Entah berapa kali sudah kejadian demikian. Tanpa disadari, Ahmad sedang memperhatikan wajah ibunya yang sedang tertidur pulas. Nafas satu-satunya menandakan kerja keras siang harinya mulai berkerut. Pipinya sudah mulai cekung mendahului umur yang sebelumnya. Suatu hari, karena keberangkatan kapal tidak lama lagi, Ahmad segera menyampaikan halnya kepada ibunya. Ibunya terkejut sekali. Mengapa selama ini tidak pernah diceritakannya? Ibunya membujuk agar Ahmad membatalkan maksudnya.
Amat, anak-anakku, betapakah ibu dapat melepaskanmu? Engkaulah anakku satu-satunya, tumpuan kasih selama hayat dan badan. Engkaulah tempat bergantung di hari tua. Tidak ada anak famili yang mau mengasihi ibu yang benar ini. Sambil memeluk Ahmad, ibunya menyampaikan keluhannya dengan kata tersendat-sendat dan air mata bercucuran. Ahmad pun demikian pula menangis sejadi-jadinya dan membiarkan ibunya berbicara terus. Kabar itu sampai pula ke kampung Paya Senara dan kampung-kampung lain sekitarnya. Banyak orang memuji keberanian Ahmad dan kebaikan hati Pak Agam yang sudah membantunya. Didapatlah berita dari Pak Agam bahawa besok pagi kapal yang ditumpangi Ahmad akan bertolak menuju Sabang. Pak Agam menyuruh Ahmad mempersiapkan apa yang perlu. Ahmad pun dengan senang hati menerima kabar itu dan malam harinya Ibu Ahmad berusaha menenangkan perasaannya. Dinasehatinya Ahmad sebanyak-banyaknya. Anakku, hanya nasihat itulah yang dapat ibu berikan sebagai bekalmu. Ingatlah bahawa nasihat itu jika diindahkan dan dilaksanakan, mana yang perlu adalah sama dengan mukjizat. Jika tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan, akan menjadi sebilah pedang yang akan memotong leher sendiri. Camkanlah semua nasihat ibu, kata Ibu Ahmad. Setelah berhenti sejenak, Ibu Ahmad bangun dari duduknya pergi ke sebuah peti kayu tempat penyimpanan pakaian dan kembali ke dekat anaknya sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Anakku, ujarnya kemudian sambil mengulurkan isi genggamannya. Bawalah rencong ini besertamu, satu-satunya benda berharga milik bapakmu, warisan dari kakekmu. Rencong ini bukan untuk menyerang orang dalam perbuatan jahat, tapi untuk membela dirimu terhadap siapapun yang dengki dan khianat kepadamu. Terimalah anakku. Ahmad mengulurkan kedua tangannya dengan gemetar menerima benda itu. Nasihat ibu akan kuingat dan kupatuhi selamanya, jawab Ahmad singkat dan haru. Tibalah waktunya. Trompet kapal sudah berbunyi sekali ketika Ahmad yang menyandang bungkusan beserta ibunya tiba di pelabuhan. Setelah beberapa lama Ahmad bekerja pada kapal tersebut, Ahmad diizinkan tinggal di Penang, dikabulkan oleh nahkoda. Nahkoda menepati janji dahulu bahawa Ahmad boleh turun di mana saja tempat yang diinginkan. Dan sepeninggal kapal, Ahmad berusaha mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. Lama-lama Ahmad menyadari bahawa di kota Penang yang dalam tanggapan Ahmad demikian aman dan tenang dihuni oleh berbagai bangsa, kiranya ia dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Suatu hari Ahmad menjadi nekat. Dengan pikiran yang jujur, ia memberanikan diri memasuki sebuah warung dan meminta sepiring nasi campur dikarenakan laparnya. Dalam hati timbul rasa ngerinya. Bagaimana jadinya nanti uang di kantong tidak ada sepeser pun? Apakah ia akan dipukul karena tidak dapat membayar nasi yang dimakannya atau dibawa ke kantor polisi? Ia berdoa kepada Tuhan semoga memberikan jalan baginya. Setelah selesai makan dengan maksud baik, Ahmad segera menghadap seorang pemilik warung dan mengemukakan dengan sikap hormat bahawa ia tidak dapat membayar yang dimakannya dengan uang, tetapi bersedia mengerjakan apa saja yang disuruhkan kepadanya. Mendengar pernyataan Ahmad, pemilik warung mengerutkan dahinya dan kemudian meledaklah marahnya dengan melontarkan kata-kata penghinaan dan pedas. Ahmad menundukkan kepalanya, insyaf akan perbuatan nekatnya. Kalau kau memang mau membayarnya dengan bekerja, baiklah, mari ikut aku. Pelayan yang lain terheran-heran mengapa anak muda yang tadi disuguhkan sepiring nasi tiba-tiba saja sudah bekerja bersama mereka. Apalah artinya kalau hanya sekedar pulang tanpa membawa sesuatu yang berharga untuk kemudian hari? Dalam pada itu, Ahmad bersyukur bahawa selama ini rezekinya berlimpah. Ahmad sadar pula bahawa itu semua berkat doa ibunya sendiri. Kadang-kadang dengan tidak disadarinya, Ahmad berbisik sendiri. Sabarlah ibu, tunggulah aku kembali. Kini Ahmad benar-benar dewasa. Dewasa umur dan dewasa pengetahuan yang dimatangkan oleh pengalaman penderitaannya.
Sebagai lanjutan dari usahanya, Ahmad membeli sebuah kapal dagang besar. Ahmad berusaha mempelajari seluk-beluk kapal itu. Bahkan ia sudah mampu menjadi nahkoda. Dengan demikian, apa yang dicita-citakannya di Kampung Pasi, tempat asalnya dahulu, sudah terwujud. Bukan lagi berupa impian belaka. Diam-diam dengan khidmat, Ahmad bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua orang yang pernah memberi nasihat dan membantunya sejak dahulu. Langkah rezeki, pertemuan, dan maut adalah di tangan Tuhan. Kata orang zaman dahulu, 4 serangkai itu pasti dilalui dan dialami oleh setiap manusia pada umumnya. Langkah Ahmad meninggalkan kampung halaman pergi merantau. Dalam hal ini dapat dinilai sangat baik, kemudian diikuti oleh rezeki yang berlimpah. 2 hal yang sudah pernah dilaluinya, maka tibalah hal yang ketiga, pertemuan. Kiranya pertemuan Ahmad sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Tuhan, bukan dengan orangnya sekampung, sebagaimana lazimnya, tetapi dengan seorang gadis anak bangsawan di Pulau Pinang itu sendiri. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Pemuda Aceh dari Kampung Pasi, gadis bangsawan di Pulau Pinang, bertemu dalam perjodohan. Sudah mulai kembali membuka usahanya dengan kapalnya sendiri, kadang-kadang disertai istrinya. Usaha dagangnya mendapat sambutan baik di mana-mana, sekaligus mendatangkan keuntungan yang besar. Satu hal yang masih sangat merisaukan hati Ahmad. Sudah 20 tahun Ahmad merantau meninggalkan ibunya di Kampung Pasi, Aceh. Berkali-kali Ahmad merencanakan kembali menjenguk ibunya, bahkan sejak Ahmad belum berumah tangga. Tetapi ada saja hal yang menggagalkan. Kiranya Tuhan belum mengizinkan. Kini dirasakan tak akan ada lagi yang menjadi penghambat. Semuanya sudah ada padanya. Kapalnya sudah mampu berlayar ke pelabuhan Krung Raya di Aceh, kampungnya Pasi. Istrinya sudah berkali-kali menanyakan soal orang tua Ahmad, tetapi Ahmad sendiri belum pernah memberikan keterangan yang lengkap. Hanya Ahmad berkata supaya istrinya bersabar. Satu waktu kelak pasti akan berjumpa dengan mertuanya. Suatu ketika tibalah saat yang baik, Ahmad memutuskan untuk menjenguk sekaligus menjemput ibunya. Pada mulanya Ahmad bermaksud pergi sendiri, tetapi istrinya berkeinginan keras pula ikut bersamanya. Ingin segera berjumpa dengan mertuanya dan ingin melihat dari dekat kampung halaman tempat tumpah darah suaminya yang tercinta. Mereka pergi bersama. Beberapa hari dan malam di laut, antara pelabuhan yang ditinggalkan dan yang dituju, kian dekat, hati Ahmad kian berdebar-debar. Bagaimana nasib ibunya setelah 20 tahun ditinggalkan? Adakah perubahan-perubahan di pelabuhan dan di kampungnya? Masih adakah orang mengenalnya? Dalam pakaian dan tugasnya di kapal itu sebagai nahkoda. Semua yang dirisaukan Ahmad tidak akan terjawab sebelum sampai di tempat yang dituju. Hanya hatinya yang semakin berdebar-debar, seirama dengan semakin dekat dan jelasnya daratan. Jangkar dibuang, kapal berlabuh agak jauh dari dermaga. Mata Ahmad melayang ke tempat sekitar, perahu-perahu masih hulu, mundar-mandir mengitari kapal. Di sana-sini, di daratan tidak banyak perubahan. Bangunan lama bertambah tua. Ada beberapa bangunan baru, tetapi belum dapat menandai seorang pun di antara mereka di pelabuhan. Pak Agam yang dulu belum terlihat oleh Ahmad. Apakah masih bekerja di pelabuhan ataukah sudah berhenti karena usianya? Ahmad masih dapat menandai tempat terakhir bersama ibunya dan Pak Agam di pelabuhan itu dulu. Semuanya terbayang kembali dengan jelas di benak Ahmad. Seakan-akan kejadian 20 tahun yang lalu, saat-saat ia meninggalkan pelabuhan pergi merantau. Baru kemarin terjadi. Hai, Abang Ahmad. Tiba-tiba terlihat seorang dari perahu di samping kapal sambil melambaikan tangan. Ahmad terkejut mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh dengan sikap menyelidiki siapa orang itu. Abang pulang ya? Aku Agam Putih, teriaknya lagi dalam bahasa Aceh. Ahmad cepat ingat nama itu. Ia pun membalas dengan lambaian tangan sambil tertawa riang. Naiklah ke kapal, Agam. Nanti saja bang, kapalmu merapat dulu, aku sedang sibuk. Dengan melambaikan tangan kembali, Agam Putih meninggalkan tempat itu. Melalui Agam Putih, kemudian dari seorang ke seorang tersebar kabar sampai ke Kampung Pasi bahwa Ahmad sudah kembali. Kabar itu segera pula sampai ke telinga ibunya. Tak dapat dilukiskan betapa gembiranya ibu Ahmad. Seakan-akan sudah kembali semua semangatnya. Terobat pulih kembali semua penderitaan selama ditinggalkan Ahmad buah hatinya. Tak sabar ibu itu menunggu. Ingin segera memeluk anaknya.
Tak banyak ia berharap kecuali agar amat segera kembali ke pangkuannya. Tiba-tiba, Abang Ahmad, teriakan kedua kalinya menyebut namanya. Ahmad menatap ke depan. Beberapa langkah di hadapan Ahmad, kelihatan agam putih bersama seorang perempuan tua. Ditelitinya perempuan tua itu dari kepala sampai kaki, rambutnya ubanan, wajahnya keriput, matanya keputih-putihan. Kelihatannya sudah agak rapuh, sudut-sudut mulutnya merah, lelehan sirih yang dikunyah. Pakaiannya compang-camping, badannya bungkuk, bertekanan pada sebuah tongkat. Abang Ahmad, inilah ibumu, kata agam putih dengan suara lembut seakan-akan memperkenalkan. Anakku, sambung ibu itu sambil mengulurkan tangan kanannya memeluk Ahmad. Dalam hati Ahmad menyadari, benar ia sedang berhadapan dengan ibunya sendiri. Ahmad menoleh sejenak ke kapal dan sekitarnya. Dilihatnya istrinya sedang datang mendekat. Awak-awak kapal dan sekian besar orang-orang di pelabuhan mengarahkan pandangan ke tempat ketiga orang itu. Keadaannya memang sudah banyak berubah. Sudah sangat tua setelah berpuluh tahun kau tinggalkan. Aku tahu sekali, Bang, kata agam putih menambahkan. Tiba-tiba seperti halilintar di siang bolong. Ahmad berteriak keras. Tidak, tidak, ini bukan ibuku. Akulah ibumu, nak. Ibu merasa gembira dan bahagia sekali engkau kembali. Peluklah aku, nak. Tidak, engkau bukan ibuku. Engkau adalah pengemis tengik dan busuk. Ibuku tidak begini rupanya. Kiranya Ahmad enggan dan mangkir mengakui perempuan tua itu ibunya karena takut dicemoohkan oleh istrinya dan anak buahnya di kapal. Pada pikiran Ahmad, kalau mereka tahu ini ibunya, tentu mereka akan mengatakan bahwa Tuan Ahmad yang kaya raya itu sebenarnya adalah keturunan rakyat jelata yang melarat. Tidak pantas memperistrikan seorang perempuan turunan bangsawan. Karena itu Ahmad mengingkari kenyataan yang sebenarnya. Anakku, akulah ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. Air susu ibu inilah yang membesarkanmu. Marilah kita pulang ke rumah, nak. Barangkali benar pengakuan orang tua ini, Bang, kata istrinya. Memang benar, akulah ibumu. Memang benar, inilah ibumu, Bang Ahmad. Ah, tidak. Ini bukan ibuku. Ini pengemis tua yang tidak tahu malu. Pergi, pergi. Pergi dari sini. Ahmad menuding. Anakku. Ibunya mendekat maju, ingin meraih Ahmad. Tidak, jangan dekati aku. Aku nahkoda baru datang kemari. Anakku, aku ibumu, nak. Suaramu masih dapat kutandai. Suara Ahmad, anakku. Ibu itu maju mendekat, terus mengelurkan tangannya, seakan-akan meraba-raba hendak menjamah wajah anaknya. Hei, berdebah. Ahmad menendang perempuan tua itu sampai jatuh terjungkir. Tongkatnya terpelanting. Ahmad sendiri menarik tangan istrinya, lari dan naik ke kapal. Serta Ahmad memanggil semua awak kapalnya, berteriak memberi perintah supaya kapalnya segera berlayar meninggalkan pelabuhan itu. Ibu itu dengan susah payah berusaha bangun dan duduk bersimpuh. Lalu menadahkan tangan dan mengadahkan muka ke langit dan berdoa. Ya Tuhanku, aku yakin dia adalah anakku. Aku memohon kepadamu, berilah kesadaran yang sebenarnya kepadanya, Tuhan adil. Selesai berdoa, tiba-tiba saja turunlah badai. Hujan sangat lebat disertai angin kencang. Semuanya menjadi panik mencari tempat berlindung. Kapal-kapal seperti sabut terombang-ambing, sana kemari dihempaskan ombak sebesar gunung. Tak dapat mata jauh memandang. Alam sekitar keputih-putihan, diliputi kabut dan hujan. Badai mengamuk sejadi-jadinya. 7 hari 7 malam terus-menerus. Di tengah-tengah desauan angin dan derayan lebatnya hujan, dari arah laut sayup-sayup kedengaran teriakan piu. Ibu, ibu, aku anakmu, ibu. Maafkan aku, ibu, ibu. Sekali didengarnya, lalu berderailah air matanya selebat-lebatnya, seperti lebatnya hujan yang turun waktu itu. Ibu itu menyesali sikap anaknya yang demikian angkuh. Sia-sialah segala jerih payahnya mengasuh, memelihara dan membesarkannya. Sia-sia pula segala pengajiannya dahulu. Ia ingkar kepada pengajaran Tuhan dalam agama,
maka Tuhan menurunkan laknat kepadanya. Teriakan itu didengar perempuan tua itu berkali-kali, kemudian hilang ditelan deru hujan angin dan ombak. Hujan reda, laut tenang kembali, air Krung Raya bertambah besar. Di mana-mana kelihatan air tergenang dan melimpah ruah. Angin berhenti di udara cerah sejauh mata memandang. Tidak jauh dari dermaga di antara pecahan ombak tersebut, sebuah batu sebesar kapal. Itulah kapal Amat Rangmanyang. Kapal Amat yang durhaka beserta awak kapal dan istrinya. Tuhan sudah menurunkan malapetaka kepada Amat, bukan sekedar menjadikannya batu, bahkan selama air laut tidak kering, Amat Rangmanyang tetap terendam dan dihempiskan oleh ombak yang merupakan siksaan sepanjang masa.